Beliau adalah orang yang pasang badan ketika ada sesuatu hal yang kayaknya bakal menzolimi rakyat Indonesia ataupun ulama dan habaib. Ibarat kata singa podium. Ketika beliau sudah bersuara, maka banyak yang ketar-ketir, ketakutan, dan merasa takut. Bagaimana pondok pesantren yang saat ini terus-menerus citranya dirusak oleh pertelevisian. Yang ditayangkan ialah seorang anak pondok dianggapnya budak, seorang anak pondok dianggapnya ini, dianggapnya itu. Bagaimana media sosial juga menggoreng-goreng tentang pondok pesantren. Kita tahu televisi bagaimana menyerang pondok pesantren. Kita tahu berbagai medsos platform lainnya itu membahas tentang pondok pesantren yang habis-habisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tahu ya bagaimana pembelaan seorang imam besar Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Bagaimana beliau ini membela rakyat Indonesia. Bagaimana beliau ini melawan kezaliman. Bagaimana beliau ini membela para ulama, membela para habaib, membela para kiai, membela pondok pesantren, membela majelis-majelis taklim. Beliau adalah orang yang pasang badan ketika ada sesuatu hal yang kayaknya bakal menzolimi rakyat Indonesia ataupun ulama dan habaib. Beliau akan selalu bersuara, lantang suara beliau. Ibarat kata singa podium. Ketika beliau sudah bersuara, maka banyak yang ketar-ketir, ketakutan, dan merasa takut untuk kebongkar. Kali ini, ketika kita berbicara tentang beliau Habib Rizik, beliau membahas tentang pondok pesantren. Tahu sendiri ya bagaimana pondok pesantren yang saat ini terus-menerus citranya dirusak oleh pertelevisian. Entah itu TV ini, entah itu TV itu, dan lain sebagainya. Yang ditayangkan ialah seorang anak pondok dianggapnya budak, seorang anak pondok dianggapnya ini, dianggapnya itu, dan lain sebagainya. Maka ketika hal itu terjadi, bagaimana sih pembelaan imam besar Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab? Kita simak nih. Saudara, kita catat dari serangan-serangan yang anti-Islam, baik di televisi maupun di YouTube maupun di TikTok maupun di Instagram, begitu juga di Twitter, saudara, dan di medsos-medsos lainnya, saudara. Habis ulama diserang, habis santri diserang, habis pesantren diserang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kita tahu bagaimana media sosial juga menggoreng-goreng tentang pondok pesantren. Kita tahu televisi bagaimana menyerang pondok pesantren. Kita tahu berbagai medsos platform lainnya itu membahas tentang pondok pesantren yang habis-habisan. Bahkan ada salah satu konten kreator yang menghina pondok pesantren pun banyak gitulah. Ya, sangat disayangkan. Apa yang terjadi, saudara? Santri mendisiplinkan diri di pesantren, itu disebut penindasan. Disebut penindasan, saudara. Terus santri kerja bakti di pesantren, ngerapikin pondok, apa dibilang? Eksploitasi. Kurang ajar tidak? Santri melatih jiwa dan menata hati, muliakan kiai, disebut pengkultusan. Kurang ajar tidak? Yang keempat, santri hormat kiai, hormat sama kiai, nunduk saudara sama kiai, apa mereka bilang? Feodalisme. Kurang ajar, saudara. Nggak sampai di situ, santri cium tangan kiai, disebut penghambaan. Kurang ajar, saudara. Kemudian santri berdiri menyambut datangnya kiai, apa mereka bilang? Itu penyembahan. Kurang ajar tidak? Santri, saudara, khidmah ke kiai disebut perbudakan. Saya mau tanya, ini fitnah bahaya tidak? Bahaya tidak? Kemudian santri atau alumni beri hadiah ke kiai disebut pemerasan. Kurang ajar, saudara. Saya mau tanya, saudara, kalau ada alumni berhasil, saudara kangen sama kiainya, datang bawa hadiah, boleh tidak? Boleh tidak? Ini katanya nggak boleh, pemerasan. Kurang ajar tidak? Saya perhatikan memang banyak sih, bukan hanya pondok pesantren saja.
para habaib yang pimpinan majelis, dia mempunyai murid-murid di mana muridnya itu pergi lama setahun mungkin gak ada kabar, udah gitu datang tahu-tahu kabar Habib kami mau silaturahmi gitu, bawa hadiah, bawa uang, Habibnya dikasih hadiah, Habibnya dikasih uang gitu, atau ulama gitu. Dikasih Habib, dikasih uang, dikasih hadiah berupa bingkisan dan lain sebagainya. Banyak itu udah ada rasa berterima kasih atas bimbingannya selama ini. Bukan malah justru menjadikan ini pemerasan. Ini pemikiran orang-orang bodoh ini begini. Akhirnya dianggapnya pemerasan. Ini bahaya tidak ini seperti ini. Dianggapnya pemerasan. Tidak masuk akal. Kurang ajar tidak? Kurang ajar saudara. Sampai amplopnya kiai diserang juga. Iye, dasar hasut, iri lo. Betul, betul. Nah, saya mau tanya, kiai dapat hadiah dari alumni saudara. Saya mau tanya, korupsi bukan? Nyogok bukan? Halal atau haram saudara? Haram atau halal? Yakin? Kok disebut pemerasan? Dasar transetan. Kurang ajar saudara, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Baik, saya lanjutkan lagi yang ke-10 saudara. Santri meniru-niru kiai disebut penjajahan. Kan santri suka niru kiai. Kiai pakai peci putih, dia pakai peci putih. Kiai pakai peci hitam, dia pakai peci hitam. Betul? Kiai pecinya miring, dia miring juga. Betul? Itu kenapa saudara? Penghormatan. Tapi di sini dibilang enggak, bukan penghormatan, itu penjajahan. Bukan penghormatan, itu penjajahan. Kata mereka, ya orang-orang hasut, orang-orang ini. Bagaimana penyampaian beliau imam besar? Detail, bahannya bagus yang disampaikan dan bahkan bisa dicerna oleh semua orang. Ya, mungkin ini saja. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan kita membahas imam besar, kita membahas daripada Habib Bahar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.